Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat ini saya akan menceritakan seorang yang sangat saleh dan takut kepada Tuhan. Tetapi namun sebelumnya saya akan memberikan dua pertanyaan. Yang pertama, apa yang dikatakannya, dan yang kedua, apa yang dilakukannya. Nah, pada saat ini saya akan menceritakan teman saya laki-laki yang berasal dari Us, namanya Ayub. Dia sangat saleh, sangat takut kepada Tuhan. Dia orangnya jujur dan menjauhkan kejahatan. Ia memiliki 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing, 3.000 ekor domba, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan dia memiliki budak-budak jumlah yang sangat banyak. Sehingga orang-orang mengatakan dia yang paling kaya di sebelah timur. Anak-anaknya mengadakan pesta. Mereka mengundang saudaranya perempuan dan mereka makan dan minum. Setiap kali anak-anaknya melakukan pesta, maka Ayub memanggil anak-anaknya dan menguduskan mereka. Dan pagi-pagi hari Ayub bangun dan dia memberikan persembahan korban kepada Tuhan. Karena dalam hatinya, pasti anak-anakku itu telah berbuat dosa di hadapan Tuhan. Pada suatu hari, ketika anak-anak Tuhan berjalan di hadapan Tuhan, tiba-tiba datanglah iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari manakah engkau?" Maka jawab iblis kepada Tuhan, "Aku dari mengelilingi bumi ini." Maka bertanya Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Karena di bumi ini tidak ada seperti dia yang sangat saleh, jujur, takut akan Tuhan dan menjauhkan kejahatan." Maka iblis menjawab kepada Tuhan, bagaimana dia tidak takut kepada Tuhan? Tuhan yang memberkati dia, Tuhan yang menjaga dia dan mengelilingi pagar rumahnya. Bukankah engkau yang membuat pagar sekelilingnya dan rumahnya serta segala miliknya? Apa yang dikerjakan telah diberkati. Apa yang dimiliki makin bertambah di negeri. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala kepunyaannya, maka dia akan mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, segala yang dipunyainya sekarang ada dalam kuasamu. Tetapi satu hal, jangan engkau mengulurkan tanganmu di hadapannya." Dan pada saat itu iblis pergi di hadapannya. Pada suatu hari anak-anaknya mengadakan pesta di tempat yang suluk. Mereka makan, minum, dan mengundang saudara-saudaranya yang 3 perempuan. Pada saat itu orang-orang Seba datang menyerang dan membunuh penjaga-penjaga itu dan merampas semua milik Ayub. Maka ada seorang yang mengatakan, "Hanya aku sendiri yang luput, sehingga aku bisa memberitahukan kepada Tuhan." Sementara itu datanglah orang lain berkata, "Ada Tuhan." Sementara itu orang berbicara, datanglah orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampas serta memukul penjaga-penjaga dengan menggunakan pedang. Tetapi orang itu berkata, "Hanya aku sendiri yang luput, sehingga aku bisa memberitahukan kepada Tuhan." Sementara orang itu berbicara, maka tertiblah angin di seberang di padang gurun. Rumah itu dilandas dengan 4 penjuru dan roboh, sehingga anak-anak muda di tempat itu mati semua. Maka pada saat itu Ayub berdiri
Dia menggoyahkan jubahnya dan ia mencukur kepalanya. Kemudian sujud dan menyembah. Dia berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi dan Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa, tidak menuduh Allah, dan tidak melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Allah berbuat yang kurang patut. Nah, jadi barangkali kita bisa terjadi seperti itu, bisa mengalami seperti seorang Ayub. Nah, kita akan kembali dalam pertanyaan di atas tadi. Apa yang dikatakan oleh Ayub dan apa yang dilakukannya? Pada saat ini jawabannya ada di ayat yang 20 dan ayat 22. Apa yang dikatakan oleh Ayub? Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang aku kembali. Tuhan yang memberi dan Tuhan yang mengambil. Jadi saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, bahkan terjadi seperti itu di dalam kehidupan kita. Segala kepunyaan kita akan terjadi. Kita bukan orang-orang yang pandai seperti Ayub. Bahkan segala milik kita suatu saat nanti akan habis, akan hilang. Dan apa yang harus kita lakukan? Apakah kita melakukan dosa kepada Tuhan atau meninggalkan Tuhan? Karena segala kepunyaan kita telah habis. Mari kita memberikan suatu contoh. Dan kita menjadikan contoh kita seperti Ayub. Bagaimana dia tidak mengutuki Allahnya sendiri. Walaupun dengan keadaan seperti begitu. Kekayaan yang kita punya, harta yang kita punya, itu bukan hasil usaha kita. Dan itu hanya sementara bagi kita. Ketika Tuhan mengambil, apa yang harus kita lakukan? Seperti Ayub, bahkan segala kepunyaannya, segala miliknya, semua hancur. Tetapi satu hal yang kita pelajari dari situ, dia tidak meninggalkan tuannya. Mungkin suatu saat nanti kita akan kaya seperti Ayub. Kita memiliki harta yang berlimpah-limpah. Kita memiliki kekayaan yang sangat besar dibanding dengan orang-orang. Secara tiba-tiba, kekayaan kita itu hilang. Secara tiba-tiba, kekayaan kita itu hanyut. Apa yang harus kita lakukan? Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya kalau seorang penginjil, ketika dia memiliki kekayaan, ketika dia memiliki segala kebutuhannya, dia tidak khawatir dengan itu. Secara tiba-tiba kekayaannya hilang, dia tidak pernah khawatir. Karena dia percaya bahwa itu berasal dari Tuhan, bukan berasal dari dirinya sendiri. Jadi pada saat ini kita memberikan suatu harapan di hadapan Tuhan. Kita memberikan harapan kita di dalam Tuhan. Kita mempunyai harapan yang luar biasa di dalam Tuhan. Karena kita adalah milik Tuhan. Karena kita anak-anak Tuhan. Jadi pengikut Tuhan tidak mudah bagi kita sendiri. Pengikut Tuhan banyak tantangan. Kalau kita lihat Ayub, dia sangat saleh. Bahkan dia tidak berbuat dosa. Tetapi Tuhan menguji dia. Apakah kita seperti Ayub? Atau sebaliknya, ketika kita mengalami keadaan seperti itu, ketika harta kita hilang, maka kita meninggalkan Tuhan kita atau menyalahkan Tuhan kita. Saya percaya bahwa kita semua anak-anak Tuhan tidak bisa berbuat seperti itu. Karena kita percaya bahwa harapan kita hanya ada di dalam Tuhan. Ini adalah suatu dorongan bagi kita, suatu motivasi bagi kita untuk kita koreksi diri kita masing-masing. Bahwa segala kepunyaan kita pada saat itu, pada saat ini,
itu bukan dari kita sendiri, tapi itu dari Tuhan. Demikianlah video saya ini. Saya percaya semoga teman-teman diberkati dengan cerita saya ini. Dan saya percaya bahwa segala kepunyaan kita hanya untuk Tuhan. Sekian dan terima kasih saya ucapkan. Shalom.